Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktina Mani dengan NIM 2101746. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai quantum GIS. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat peta menggunakan quantum GIS. Di sini saya juga akan menjelaskan pembelajaran yang telah kami pelajari selama pembelajaran quantum GIS. Di sini saya juga akan menjelaskan pembelajaran kami yang kami lakukan selama 1 semester dalam pembelajaran sistem geografis. Baiklah teman-teman, pertama-tama untuk melakukan atau mendeteksi peta dalam quantum GIS, teman-teman harus terlebih dahulu menginstal quantum GIS sesuai dengan versi laptop teman-teman. Di sini saya menginstal quantum GIS versi 3.36. Nah, ini tampilan bentuk GIS. Bisa 64 byte dan 32 byte. Di sini teman-teman bisa memilih salah satu dari versi tersebut. Selanjutnya, teman-teman bisa ketikkan URL base map. URL base map. Di URL base map itu, teman-teman bisa menyalin link Google Satelit untuk menyambungkan QGIS teman-teman dengan internet, yaitu Google atau peta. Nah, di sini teman-teman bisa menyalinnya. Ada beberapa link URL, ada Google Maps. Teman-teman langsung saja salin. Setelah itu, teman-teman kopikan ke Notepad. Setelah itu, teman-teman kembali mencari data yang digunakan untuk SHP batas wilayah Indonesia. Teman-teman bisa ketikkan langsung SHP batas wilayah Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah bahwa SHP yang mana yang ingin teman-teman gunakan. Langsung saja, di sini saya menggunakan yang teratas, yaitu Indonesia Geopandas. Teman-teman bisa melihat peta yang sudah ada di bawah. Nah, ini peta Geopandas Indonesia. Teman-teman bisa scroll dan teman-teman bisa mendownload batas administrasi kabupaten saja pada tahun 2019. Langsung saja di-download, dan di menu ini nanti akan terdapat tombol download seperti ini. Teman-teman langsung tekan tanda panah download ini saja. Nah, setelah itu akan tetap muncul seperti ini, tetap download. Teman-teman download saja. Nah, sebelum memulai quantum GIS lagi, teman-teman harus memastikan terlebih dahulu bahwa teman-teman terkoneksi dengan internet. Baik, kita akan memulai project kita. Pertama-tama, teman harus tekan XYZ Tiles. Di sini teman-teman bisa menyambungkan koneksi Google Satelit. Klik bagian kanan pada XYZ Tiles dan pilih New Connection. Nah, setelah itu teman-teman bisa membuat name-nya Google Satelit. Dan kode URL-nya ini teman-teman bisa ambil yang sudah teman-teman salin pada Notepad tadi. URL disalinkan dan name sudah diganti menjadi Google Satelit, teman-teman langsung klik OK saja.
Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di XYZ Thailand ini sudah ada Google Satelit sebagai koneksi antara quantum GIS dengan peta satelit. Kemudian setelah itu, teman-teman bisa mencobanya dengan menyeret ke bawah Google Satelit. Di situ akan muncul peta yang sudah dikoneksikan ke quantum GIS. Teman-teman bisa menzoom peta tersebut sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman bisa tekan kembali New Project. Artinya teman-teman ingin membuka project terbaru, langsung saja teman-teman discard. Nah, untuk menampilkan Geopandas Indonesia di Quantum GIS ini, sebelum memulai ini teman-teman memastikan bahwa teman-teman sudah mendownload data-data yang diinginkan. Adalah salah satu folder yang udah download, dan pastikan teman-teman memasukkan folder yang SHP, dan SHP yang paling tinggi itulah teman pilih agar memunculkan Geopandas Indonesia. Itu teman-teman bisa add supaya Geopandas Indonesia atau peta Indonesia bisa dimunculkan di Quantum GIS. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini sudah tertampilkan di layar Quantum GIS peta Indonesia. Selanjutnya, teman-teman bisa klik kanan pada bagian batas kabupaten desa, batas kabupaten kota. Teman-teman bisa double klik pada kap. Kita lihat bahwa di sini filenya ada kap kota. Kemudian double klik pada kap kota, maka di sini akan muncul keterangan kap kota. Setelah itu teman-teman bisa klik pada bagian AL, artinya menunjukkan semua kota yang ada pada Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya. Namun di sini saya hanya memilih bagian Aceh Singkil. Teman-teman bisa double klik pada bagian Aceh Singkil. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya bahwa setelah saya mengklik Aceh Singkil, nah peta yang dimunculkan hanya tertinggal pada Kabupaten Aceh Singkil. Nah, teman-teman bisa zoom peta tersebut untuk lebih jelas ditampilkan di layar Quantum GIS teman-teman. Untuk mengganti warna atau untuk men-save-nya, teman-teman bisa klik pada bagian gambar tersebut supaya mengganti warna atau men-save-nya. Nah, teman-teman bisa select dari atas ke bawah peta sehingga terkena select semua. Nah, warnanya sudah berubah kan teman-teman, menjadi kuning, yang dari warna merah kepingan jadi ke warna kuning. Setelah itu, teman-teman bisa klik kembali batas pada Kabupaten Kota Desember, fitur AS. Kemudian, teman-teman bisa menyimpan file ini atau peta ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kebetulan di sini saya membutuhkan format filenya yaitu JSON. Maka di sini saya memilih format JSON. Nah, file name-nya teman-teman sesuaikan dengan file yang sudah seperti saya, yaitu Kabupaten Aceh Singkil, karena saya memang mengambil peta Kabupaten Aceh Singkil. Dan muncul ini adalah peta Aceh Singkil. Dari peta Indonesia hanya terdeteksi peta Aceh Singkil. Setelah itu teman-teman bisa green light out pada gambar tersebut untuk mendeteksi atau membuat grafik pada gambar peta Aceh Singkil. Teman-teman bisa save langsung saja peta Kabupaten Aceh Singkil. Setelah itu teman-teman akan muncul berikutnya, yaitu untuk membuat diagram atau membuat skala pada Kabupaten Aceh Singkil. Nah, setelah itu tarik dari pojok atas sampai ke bawah, tapi sisakan beberapa layout untuk nanti keterangannya. Nah, tunggu beberapa menit, akan muncul peta Aceh Singkil.
Di sini teman-teman bisa mengedit peta ini, membuat skalanya, dan juga bisa membuat arah mata anginnya. Nah, teman-teman bisa atur skala, teman-teman bisa sesuaikan dengan peta yang teman-teman gunakan. Skala sebesar 567 310. Setelah ini teman-teman bisa mengambil atau menambahkan teks di bagian yang telah teman-teman kosongkan, membuat keterangan pada peta. Nah, teman-teman juga bisa mengganti teks tersebut. Seperti saya menggunakan teks Kabupaten Aceh Singkil. Seperti ini saya menggunakan peta Kabupaten Aceh Singkil. Setelah itu, teman-teman juga bisa mengatur. Teman-teman juga bisa mengatur font pada penulisan peta tersebut. Teman-teman juga bisa mengatur fontnya, stylenya, dan juga size pada penulisan peta tersebut. Di sini saya menggunakan penulisan Arial saja, dan stylenya saya menggunakan bold, dan size-nya saya pakai teman-teman juga bisa mengatur bagian atau pengaturan penulisan pada teks peta Kabupaten Aceh Singkil tersebut. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan arah mata angin pada bagian ini supaya melengkapi peta tersebut. Nah, di sini teman-teman juga bisa memilih gambar-gambar yang ingin teman-teman gunakan dalam memilih arah mata angin tersebut. Namun di sini saya menggunakan objek ini saja. Setelah itu teman-teman bisa atur posisi mata arah angin tersebut. Nah, di sini saya memperbaiki font pada peta Kabupaten Aceh Singkil karena kurang maksimal dengan objek arah mata angin. Saya juga memperbarui size-nya supaya lebih seimbang dengan mata arah angin. Selain menambahkan arah mata angin, saya juga menambahkan skala diagram kilometer pada peta Aceh Singkil tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur skalanya pada main properties. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur skala tersebut. Teman-teman bisa tarik ke bawah atau scroll ke bawah.
Teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini pada bagian right-nya teman-teman bisa menambahkan atau mengurangkan panjang dari diagram tersebut. Namun di sini saya hanya menggunakan 3 bagian saja. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menambahkan add label. Di bagian add label ini teman-teman bisa menambahkan legenda pada peta tersebut. Teman-teman bisa menambahkan legenda pada peta Kabupaten Aceh Singkil tersebut. Teman-teman langsung saja ganti fontnya seperti yang sudah digunakan pada sebelumnya, yaitu font Arial. Di sini saya menggunakan font Arial. Dan bagiannya saya ganti menjadi bold. Dan penulisannya saya buat size-nya menjadi 15. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mengedit teks tersebut menjadi lebih menarik. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan teks legenda. Teman-teman juga bisa menambahkan add label kembali untuk menambahkan keterangan pada gambar peta tersebut, yaitu seperti keterangan yang sudah langsung ada. Karena memang di sini saya membuat Kabupaten Aceh Singkil, maka dia langsung ada Kabupaten Aceh Singkil. Nah, bagaimana cara menghilangkan Google satelit yang ada pada label peta tersebut? Nah, langsung saja teman-teman bisa scroll ke bawah untuk menghilangkan bacaan Google satelit. Kemudian teman-teman bisa klik pada bagian tambah yang berwarna hijau agar penulisan Google satelit hilang. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa penulisan Google satelit tersebut telah hilang. Kemudian untuk mendesain peta tersebut lebih menarik, teman-teman juga bisa menambahkan peta kecil teman-teman juga bisa mendesain peta tersebut untuk lebih menarik lagi dengan cara menambahkan skala yang ada pada peta tersebut, bagian vertikal dan bagian horizontalnya, dengan cara teman-teman bisa double klik pada peta tersebut, kemudian scroll ke bawah, dan pada Y-nya ada 0.4. Nah, langsung saja skala peta langsung berubah dengan ada garis horizontal dan vertikal. Di bagian left-nya, teman-teman bisa mengubahnya menjadi vertical ascending. Dan di bagian right-nya teman-teman bisa mengubah keterangan descending. Nah, teman-teman bisa perhatikan peta tersebut sudah berubah skalanya menjadi vertikal dan horizontal. Kemudian teman-teman bisa kembali ke langkah awal untuk membuat map kecil pada keterangan peta tersebut. Teman-teman bisa mencocokkan atau menstabilkan peta tersebut supaya bisa menjadi map kecil pada bagian peta Aceh Singkil tersebut. Teman-teman bisa mencocokkan atau paskan dia sesuai dengan ukuran yang menarik menurut teman-teman.
Nah, di sini saya langsung saja menambahkan add map kembali dan buat di samping peta tersebut. Ini adalah sebagai map kecil pada peta Kabupaten Aceh Singkil tersebut. Nah, di maps ini teman-teman bisa mengedit skalanya pada main properties. Teman-teman bisa mengubah skala sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan yang menarik menurut teman-teman. Nah, di sini saya cukup membuat skala pada 6000. Setelah itu saya menggunakan Kemudian setelah desain mapnya sudah sesuai dengan keinginan teman-teman, teman-teman bisa membuat add ring tile atau persegi panjang. Teman-teman tinggal tarik untuk menutupi peta di map kecil pada peta Kabupaten Aceh Singkil. Nah, langsung saja teman-teman edit. Teman-teman klik file, setelah itu pilih simplify. Setelah itu pilih simple fill. Kemudian langsung scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat bagian warna atau color untuk membuat batasan pada map peta Kabupaten Aceh Singkil tersebut. Teman-teman bisa memilih warna sesuai dengan keinginan teman-teman. Kebetulan saya di sini memilih berwarna merah saja. Setelah teman-teman klik warna, dia akan muncul seperti ini. Dan teman-teman bisa memperbaiki warna hitam ini atau black ini kembali ke warna merah atau red. Nah, dapat dilihat pada layar tersebut, warna mapnya sudah berubah menjadi warna merah. Nah, untuk menyalin warna bagian ring tile, kemudian di ring tile teman-teman bisa copy item. Nah, artinya teman-teman copy persegi panjang pada warna merah tersebut. Dan teman-teman bisa copy paste langsung di layar. Kemudian teman-teman bisa edit sesuai dengan keinginan atau tampilan yang ingin teman-teman tampilkan di peta Kabupaten Aceh Singkil tersebut. Setelah itu teman-teman bisa membuat peta tersebut lebih menarik dengan mendesain peta tersebut, mendesain tampilan peta tersebut dengan cara add label, dan teman-teman bisa membuat keterangan di kotak merah tersebut menjadi keterangan lokasi Kabupaten Aceh Singkil, karena di peta map tersebut dia telah mengkotaki peta Aceh Singkil. Teman-teman juga bisa mendesain fontnya menjadi Arial dan stylenya tidak perlu diubah. Teman-teman cukup buat regular saja. Size-nya teman-teman bisa perbaiki sesuai tampilan desain yang teman-teman inginkan. Kemudian dari itu teman-teman bisa mencocokkan tempat bacaan-bacaan atau label-label yang ada pada tampilan layar teman-teman agar lebih menarik pada tampilan peta tersebut. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa double klik pada bagian add ring tile.
Artinya teman-teman memblok dari pojok atas sampai pojok bawah untuk mendesain tampilan peta yang sudah teman-teman desain. Nah, setelah itu teman-teman bisa save peta yang sudah teman-teman desain dengan cara ekspor gambar tersebut. Kemudian ini di close saja. Setelah itu teman-teman akan dialihkan ke tampilan ini. Teman-teman bisa membuat keterangan sesuai dengan tema peta teman-teman tersebut. Setelah itu teman-teman tidak perlu mengganti formatnya karena memang sudah ada format ZPEG dan PNG. Setelah itu teman-teman akan diarahkan kembali dan teman-teman klik save saja. Nah, setelah di save ada keterangan bahwa centang hijau. Ini tandanya peta teman-teman sudah di save dengan berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan atau menggunakan Google Colab untuk memunculkan peta kita tersebut. Dengan cara yang pertama-tama, pastikan teman-teman sudah menginstal Matplotlib pada Google Colab teman-teman. Nah, sebelum menjalankan atau memunculkan peta tersebut, teman-teman harus pastikan bahwa data-data teman-teman itu sudah lengkap. Ada seperti kabupaten, batas kota, penduduk Aceh, gizi Aceh. Teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman memiliki data yang lengkap untuk dimunculkan di Google Colab. Serambi menunggu penginstalan Matplotlib, teman-teman bisa mengupload data yang digunakan untuk memunculkan data penduduk Kabupaten Aceh Singkil dan peta atau GeoJSON yang sudah teman-teman desain di Quantum GIS tersebut. Nah, kemudian untuk mengimport GeoPandas, di sini saya mengambil beberapa codingan dari pembelajaran sebelumnya, munculkan peta Aceh Singkil. Untuk memunculkan peta Kabupaten Aceh Singkil. Di sini teman-teman jangan lupa menyesuaikan dengan format file yang sudah teman-teman simpan. Nah, dapat dilihat bahwa peta tersebut sudah muncul. Kemudian teman-teman bisa klik kota head, karena di sini saya hanya mengambil pada GeoPandas Indonesia yaitu kota Aceh Singkil, maka hanya muncul kota Aceh Singkil saja. Namun tenang teman-teman, teman-teman bisa memperbaiki atau menambahkan kota dengan geometris di samping. Setelah itu saya mengubah nama file JSON menjadi Kabupaten Aceh Singkil. Nah, dapat dilihat dia akan muncul kembali seperti yang sudah muncul pada sebelumnya. Di sini saya juga mengambil beberapa codingan dari pembelajaran sebelumnya. Nah, dapat dilihat di sini sudah memunculkan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Seperti teman-teman lihat, di sini ada kecamatan Danau Paris, Gunung Meriah, Kota Baharu, Kuala Baru, Pulau Banyak, dengan ada hasil data penduduk Aceh. Kemudian setelah itu di sini saya membuat data terbaru yaitu seperti gizi yang ada di Aceh Singkil. Nah, seperti Danau Paris memiliki 200 gizi, Gunung Meriah 100 gizi, Kota Baharu 320 gizi, Kuala Baru 231 gizi, Pulau Banyak sebanyak 400 gizi. Kemudian di sini saya juga menambahkan indeks kecamatan seperti gizi data frame pada kecamatan
Danau Paris, Gunung Meriah, Kota Baharu, Kuala Baru, Pulau Banyak, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat keterangan gizi yang sudah ada di Kabupaten Aceh Singkil. Di import ini saya juga memunculkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil seperti Danau Paris, Gunung Meriah, Kota Baharu, Kuala Baru, dan Pulau Banyak. Jumlah penduduknya juga sudah saya terakan, dan di sini saya juga mengimport gizi yang ada pada Kabupaten Aceh Singkil. Seperti Danau Paris itu gizinya ada 200, Gunung Meriah ada 100, Kota Baharu ada 320, Kuala Baru ada 231. Di sini tak lupa juga saya mengimport Pandas pada bagian kecamatannya dan data penduduknya. Dan pastikan teman-teman mengimport data yang memang sesuai dengan file yang teman-teman sudah import pada penyimpanan teman-teman dan pada Google Colab tersebut, sehingga bisa oleh program yang ada di Google Colab. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah atau penjelasan yang salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.